Kembali lagi pemirsa di Bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih kita berbincang bersama Kang Imaf dan juga Kang Rijal mengenai tentang Festival Teater Banten tahun 2024. Nah selanjutnya nih ngomongin festival dan juga ini kan mengangkat kebudayaan Banten ya. Bagaimana keterlibatan komunitas lokal dan juga tokoh budaya Banten nih dalam penyelenggaraan dan juga penyusunan program festival teater ini. Boleh nih Kang Imaf mungkin. Ya, karena memang dari awal formatnya adalah kolektif gitu tuh ya. Kebetulan kita juga memang diusungnya bersama gitu tuh. Antar pegiat, komunitas, termasuk tokoh-tokoh teater gitu. Jadi memang hasil rembuk bersama. Oh penting nih ada satu platform yang memang bisa mengakomodir komunitas-komunitas teater untuk menampilkan karya-karyanya kayak begitu. Oke, kemudian kalau semisal dari pemerintahnya sendiri, ada nggak dukungan dari instansi mungkin? Kalau tahun pertama itu dari di provinsi kan ya, ya itu mensupport, kemudian ketika pembukaan dari BPK ada, dan dari Kabupaten Lebak juga ada. Nah kalau untuk saat ini di yang kedua ini, kemarin kita banyak difasilitasi untuk misalnya sosialisasi, itu oleh kantor bupati ya, bupati itu di pendoponya kita sosialisasi di sana, dan BPK ya, BPK ya sekarang tahun ini sama BPK sih. Lebih banyak kerjasamanya gitu. Jadi kalau misal terkait sama tempat mah pasti sama masing-masing kabupaten ya. Kalau kemarin pas Lebak dibantu oleh pemerintahan Lebak seperti itu. Kalau tahun ini berarti dibantu oleh pemerintah Pandeglang. Oh oke, jadi memang ada gitu ya, khawatir gitu, ini kan membawa Banten ya, sisi pemerintahnya nggak bantu. Nah seperti itu, kemudian ya, namanya juga penyelenggaraan dan ini juga penyusunannya kan nggak yang memakan waktu singkat ya, cukup lama. Nah kira-kira tantangannya dalam menyelenggarakan festival ini tuh apa sih Kang? Boleh Kang Rijal? Ya mungkin karena Banten itu luas banget lah ya. Jadi kita banyak memang rapat secara daring gitu kan, jarang sekali kumpul gitu. Sekalinya kumpul banyak sekali PR yang harus diselesaikan. Nah itu sih. Dan memang kita karena ekosistemnya masih masih bukan di bawah standar sih. Jadi kayak masih belum paham nih tentang konsep kuratorial kayak gini. Itu kita harus terus gencar gitu, gencar mau ngasih tahu, terus ngajarin itu seperti ini, jalurnya seperti ini. Ya makanya ada dibuatkan grup monitoring itu ya. Supaya mereka tuh ya bisa curhat, bisa tetap nggak dilepas gitu, tetap nggak dilepas ya sama kita. Kalau dari Kang Imaf sendiri, apa sih tantangan yang dirasakan? Kalau ini kan tadi Kang Rijal sama sih, hampir sama ya, karena memang kita ya luas ya kan Banten gitu. Terus kemudian kepanitiaannya juga walaupun ada kepanitiaan inti dari Pandeglangnya tetap terlibat dari yang di Serangnya, terus kemudian yang di Lebaknya gitu. Mungkin akses aja gitu. Ya, yang agak susah untuk kumpul gitu, termasuk komunikasi dengan beberapa peserta gitu kan gitu. Makanya dibuatkan grup itu ya, membantu juga sih gitu. Memang kalau misal tantangan yang paling ini adalah sebenarnya jarak ya. Jarak. Bantennya tuh luas sekali gitu ya. Kita punya 8 kota dan kabupaten gitu yang ada di Provinsi Banten, dan tadi untuk komunikasinya ya alhamdulillah sekarang mungkin ada teknologi. Jadi itu bisa membantu. Bayangin kalau harus berkirim surat ya. Itu kan cukup memakan waktu. Jadi itu jadi tantangannya ya nggak ada lagi deh, atau yang lebih yang wownya gitu. Ada nggak sih kira-kira? Ini menuju Hamin beberapa hari ini, kira-kira ada nggak tantangannya? Kalau itu kan ya itu. Ini sih tempat sih kita kayaknya nggak menjadi tantangan ya, justru karena memang formatnya Festival Teater Banten ini ya mencair tadi itu gitu tuh. Nggak begitu membutuhkan tempat yang memang khusus kayak begitu. Tapi bagaimana diolah sama si kepanitiaan lokal gitu kan, dibuat semencair mungkin gitu. Jadi tempat nggak menjadi kendala sih gitu, mau jauh lokasinya atau apa. Makanya yang paling penting itu spirit kolektifnya itu yang selalu kami rawat gitu. Spirit kolektifnya antar pegiat baik yang ada di Pandeglang, Serang, Lebak, Tangerang, Cilegon kayak begitu. Jadi memang spirit itunya sih yang ingin kami rawat gitu. Ya betul, kalau misal nggak sama-sama semangat ya tadi ya susah ya gitu. Udah banyak kendala, nggak ada semangat, kan capek. Nah kemudian ya ini juga biar pemirsa tahu nih, untuk pertunjukan nanti di Panimbang tanggal 17 sampai 20 Juli ada pembayaran HTM nggak sih Kang?
nggak digratiskan gratis. Gitu. Makanya gratis. Dari manapun bisa datang gitu. Oke. Ya. Mau nginap juga bisa ya? Mau nginep Bisa ada space buat Ada space kemah. untuk kemah. Oh ada. Wah benar-benar disediakan ya. Iya. Atau di hotel Islami mungkin boleh. Bisa Boleh. di masjid. Dikembalikan lagi. Dikembalikan masing-masing lah ya seperti itu. Lagian akses ke Panimbang pun sekarang kan ada mobil kendaraan umumnya yang bisa digunakan. Dan ini malam ya berarti mulainya. Ya, makanya camping. Cakep tuh jadinya ya. Nah kemudian nih Kang ya, Festival Teater Banten ini kan sudah berlangsung juga dari tahun lalu. Pasti kan udah kelihatan lah gitu, adalah bentuk evaluasi yang memang sekarang juga diterapkan gitu kan untuk seluruh panitianya. Apakah gitu Festival Teater ini berhasil mengedukasi masyarakat? Kalau dari tahun lalu, menurut aku mau dengar dari dua-duanya deh, dari Kang Rizal dulu. Sebenarnya belum ada data secara pasti, maksudnya penelitian langsung gitu kan, atau kita ngasih survei dan kita ambil datanya itu belum. Cuman memang secara kita gerak dulu ke tujuan kolektif, ya udah kita memberikan atau menyuguhkan teater memang biar dekat ke masyarakat, dan itu ya memang sudah terjadi dan secara secara organik gitu ya. Masyarakat nonton gitu. Ya di 2 tahun ini ya kita lebih ke memperkenalkan gitu karena memang tadi tuh teater di kita kan masih kurang dikenal gitu kan, masih dianggap barang asing gitu. Makanya formatnya dibuat mencair tadi itu salah satunya gitu. Kita yang memang turun gunung masyarakat turun gunung. Ya dalam rangka memperkenalkan juga teater tuh seperti ini gitu. Iya betul. Dibuat dekat gitu dari mulai isunya terus kemudian bentuk pertunjukannya gitu dibuat sedekat mungkin gitu. Gitu. Jadi nggak fancy lah gitu. Kadang masyarakat tuh mengenalnya teater tuh, wah kalau ini kan biasanya kayak ada wayang-wayang gitu, oke lah masih relate gitu. Tapi kalau ngomongin teater, kadang beberapa masyarakat juga ada yang berpikir kayak apa sih itu? Dan itu adalah salah satu hal yang dilakukan ya oleh tadi komunitas yang terkumpul dalam FTB ini untuk bisa mengenalkan teater. Nah harapan untuk dunia perteateran lah di Banten ini apa? Dari Kang Imaf sendiri, silahkan. Ya harapannya ya terus tumbuh kan tentunya gitu tuh, lebih banyak pegiatnya, terus kemudian ekosistemnya lebih tumbuh gitu kan, nggak cuma pegiatnya gitu, terus mulai dari ya bicara ekosistem kan luas ya gitu, termasuk audiensnya gitu, penontonnya gitu, lebih banyak lagi gitu kan, terus kemudian dukungan dari luarnya juga lebih banyak lagi gitu. Yang jelas ekosistemnya itu yang memang harus tumbuh gitu. Ya, harapannya itu. Itu harapan dari Kang Imaf ya. Kalau dari Kang Rizal sendiri? Ya, kalau saya sih lebih ke teater Banten tuh punya warna tersendiri gitu. Dia punya corak ciri khas, dikenal di masyarakat seluruh Indonesia lah. Nggak seni-senian aja. Nah, baik Kang Imaf dan juga Kang Rizal, nggak kerasa. Habis lagi. Iya, segmen 3 sudah selesai ternyata ya. Sudah ada yang melambai-lambai itu ya di belakang kamera. Jadi gitu kan. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan ya, ini boleh dikasih closing statement dulu gitu terkait dengan tema kita hari ini, budaya Banten bergeliat lewat festival teater. Sok mangga dari Kang Rizal dulu, silakan Kang. Ya, budaya itu hidup di sekitar kita ya. Jadi jangan merasa asing terhadap budaya, apalagi teater hanya karena tidak diajarin di sekolah gitu. Nyatanya itu budaya tersebar di mana-mana. Rasakanlah sensasi budaya di kehidupan kalian. Rasakan sensasi budaya ya, Masya Allah. Selanjutnya nih, kalau dari Kang Imaf sendiri, mangga Kang. Ya, untuk nyambung aja gitu, untuk merasakan budaya di sekitar kita ya, datanglah ke Panimbang nanti tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 untuk mengapresiasi karya-karya dari beberapa komunitas teater Banten yang memang mempertimbangkan kesenian tradisi yang ada di Banten itu sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Imaf dan juga Kang Rizal nih sudah berkenan kita ngobrol-ngobrol. Semoga acara festival teater Bantennya berjalan lancar. Amin. Dan nanti yuk pemirsa tonton. Seperti itu. Baik, kita closing dulu. Pemirsa setia Selatan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini nih bersama Kang Imaf dan juga Kang Rizal membahas terkait dengan budaya Banten bergeliat lewat festival teater. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Radla Rida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.